Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa kelas 5D kelompok 29 yang mendapatkan produk ini, silakan menyimak baik-baik video ini karena melalui video ini kakak akan jelaskan bagaimana panduan dalam proses pembuatannya sehingga kalian punya gambaran. Nah, semua mahasiswa yang ada di kelas 5D, kakak berikan tipe media berbentuk flashcard ya. Flashcard itu adalah media yang berbentuk kartu, dan dari satu kelas ini yang bentuknya kartu semua, kakak bagi lagi per kelompok, tipe kartunya beda-beda. Khusus untuk kelompok 29 ini, tipe kartunya adalah kartu domino. Buat kalian yang masih belum tahu cara bermain kartu domino yang aslinya itu kayak gimana, kalian bisa cari di Google ya. Nah, ini tampilan kartu domino pada umumnya yang populer dimainkan di masyarakat, dan kita bisa memodifikasinya untuk dijadikan sebagai permainan, sebagai alat evaluasi untuk materi nilai trigonometri. Nilai trigonometri ini menjadi materi yang kakak rekomendasikan ya untuk kelompok 29 ini. Kalau misalnya kalian pengen ganti materi juga silakan. Tapi setelah kakak pikir-pikir kayaknya sulit untuk mencari materi baru. Sehingga kalau kalian tidak mau ribet, ya pakai aja materi yang sudah kakak rekomendasikan ini, yaitu materi nilai trigonometri. Nah, warna identitas yang bisa kalian pakai adalah warna merah, marun, dan kuning. Kalau kalian pengen ganti warna juga silakan, tapi pastikan dulu beda ya sama kelompok lain. Kalian harus punya ciri khas tersendiri. Style design kalian bisa gunakan Memphis. Kakak sudah jelaskan ini di PowerPoint. Salah satu jenis style design adalah Memphis. Kalau kalian tidak mau pakai juga silakan. Kalau mau pakai style yang lain juga silakan. Kalau mau polos-polos juga silakan. Ini hanya rekomendasi saja. Kemudian untuk bahan, nanti kita menggunakan kertas Buffalo F4. Jadi Prodi akan menyediakan bahan ini sehingga kalian tidak perlu mikir dan keluar biaya untuk menciptakan media ini dan mencetaknya. Printer dan kertas sudah tersedia. Nah, jumlah kartunya ada 28 ya, sama persis dengan jumlah kartu domino yang asli. Ada 28 kartu juga. Dan mungkin yang membedakan hanya di ukuran nanti ya. Kartu kita sedikit lebih besar dibandingkan domino standar karena memang ini digunakan untuk media pembelajaran untuk anak kecil, sehingga kita harus mendesainnya dengan ukuran sedikit lebih besar dari ukuran domino normal. Cara bermainnya sama persis seperti permainan domino pada umumnya ya. Hanya saja angka dari yang tertera di domino itu kita ganti dengan hasil dari operasi nilai trigonometri tertentu yang melibatkan nilai sinus, kosinus, dan tangen. Ini yang kakak rekomendasikan. Kalau kalian pengen ganti dengan menambahkan nilai sekan, kosekan, dan kotangan, itu juga terserah kalian. Dan kita fokus di kuadran 1 saja. Kalau kalian menambah kuadran baru juga silakan. Itu terserah kalian. Intinya adalah materinya adalah materi matematika, dan kita mengganti angka-angka yang ada di kartu domino itu dengan jawaban dari operasi trigonometri. Kakak kasih contoh di sini. Kita mulai dari kartu domino biasa yang balok 00. Kalau versi aslinya mana ya? Balok 00. Nah, ini nih. Ini yang kartu yang 00. Nah, yang ini kakak lingkar nih. Nah, ini ya kartu 00. Jadi satu kartu domino itu kan terdiri dari dua bagian, dua sisi yang berlawanan, dan ada dua angka 00 atau sebaliknya. Nah, kita harus berinovasi dengan mengganti angka itu dengan operasi trigonometri. Contohnya yang hasilnya sama dengan 0 adalah nilai dari sin 0 derajat plus cos 90 derajat. Tabel trigonometri kalian bisa lihat di sini ya. Sin 0 derajat tambah cos 90 derajat adalah 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya sama dengan 0.
Nah, kemudian untuk 0 yang sebelahnya lagi, itu sama dengan 0, itu bisa kita ganti dengan tan 0 derajat min cos 90 derajat. Kalian bisa lihat di sini. Tan 0 derajat min cos 90 derajat berarti 0 kurang 0 sama dengan 0. Oke, itu ya. Semoga punya gambaran. Nah, kemudian kartu lain yang 0 dan 1 misalnya, kita coba lihat versi aslinya 0 dan 1 itu yang ini. 0 dan 1. Nah, versi soalnya ini untuk yang 0 berarti cos 30 derajat min sin 60 derajat. Kemudian 1 itu sin 30 derajat plus cos 60 derajat. Dan satu lagi contoh yang kakak berikan, jadi total 3 kartu ya yang udah kakak bikinin soalnya sebagai gambaran untuk kelompok ini. Kartu yang angkanya 0 itu sin 90 derajat min tan 45 derajat. Dan yang representasinya angka 2 berarti 2 tan 45 derajat min cos 90 derajat. 02 itu yang ini berarti. Ini yang 02. Nah, sisanya kalian bikin sendiri soalnya. Kan satu kelompok nih, jadi banyak anggota kan. Ada satu nanti yang tugasnya bikin soal, ada satu orang yang nantinya tugasnya mendesain. Terus ya kalian bagi-bagi tugas lah. Sehingga nanti di tahap development part 1 dan part 2 kalian bisa mulai merancang produk ini. Ada 2 minggu waktu untuk kalian untuk menciptakan produk ini sampai benar-benar jadi. Sisanya kalian bisa ketik sendiri ya di sini. Kakak udah tulisin sampai balok kartu 66. Nah, ini tugas anggota dalam kelompok ini nanti. Terus tabel materi sinus, cos dan tan-nya juga sudah kakak lampirkan di sini. Nah, kakak juga melampirkan beberapa contoh domino selain panduan ini di dalam folder drive tersebut. Nah, ini yang kakak download dari Twinkle. Ini untuk materi aljabar ya dominonya. Kemudian ini yang versi original tadi. Terus salah satu domino yang dimodif juga kakak pernah pamerkan ini di FTK Expo di auditorium waktu itu. Kita jadikan ini sebagai salah satu media pameran. Ini untuk materi penjumlahan bilangan bulat. Nah, kalian bisa menggantinya dengan materi trigonometri sekarang. Itu yang kakak rekomendasikan. Ada juga di domino versi lain, tidak harus matematika juga. Kalau pengen berinovasi untuk jangkauan yang lebih luas, misalnya untuk materi calistung atau pengenalan hewan untuk anak kecil yang masih belum sekolah. Nah, seperti ini juga bisa dijadikan sebagai materi domino, yaitu gambar-gambar hewan. Dan juga ada satu lagi dari Twinkle yang kakak downloadin. Ini dari Twinkle versi Prancis kalau tidak salah atau Jerman. Dan materinya adalah nilai pecahan. Cara bermainnya persis sama ya. Beberapa kartu disimpan, diurutkan sedemikian sehingga kartu yang sama angkanya itu berpasangan dan membentuk rangkaian yang tidak terputus. Hanya saja angka-angkanya kita ganti dengan soal matematika. Nah, setelah media ini kalian desain, nanti di tahap terakhir kan presentasi tuh. Kalian akan mempresentasikan produk ini di hadapan dosen-dosen untuk dijelaskan bagaimana spesifikasi dari produk ini. Nah, kakak akan menjelaskan sedikit gambaran sebagai panduan kalian nanti untuk mempresentasikannya. Media ini adalah media yang berbentuk permainan dan dijadikan sebagai alat evaluasi adik-adik. Apa itu alat evaluasi? Alat evaluasi adalah alat untuk mengukur dan menilai seberapa paham sih anak ini terhadap suatu materi matematika yang sudah kita ajarkan. Jadi penggunaan media ini bukan di awal pembelajaran tapi di akhir pembelajaran. Ceritanya guru udah selesai ngajarin materi trigonometri, udah dijelaskan
dan udah ditransfer pengetahuan ke siswa, kan harus kita uji dulu tuh, apakah mereka sudah benar-benar menguasai atau belum. Biasanya guru pakai cara essay, soal essay atau soal pilihan ganda kan, dan itu seringkali membosankan. Kita bisa mengemas cara menilai itu dalam bentuk permainan domino seperti ini, di mana siswa melaksanakan dua hal sekaligus, yaitu belajar dan bermain di saat yang bersamaan. Mereka bisa bermain menyelesaikan soal trigonometri juga sambil bermain kartu domino. Teknik menentukan pemenang juga sama persis seperti bermain domino yang asli, yaitu siapa yang paling duluan menghabiskan semua kartunya, maka dialah yang dijadikan sebagai pemenang. Nah, orang yang paling banyak itu kan menjatuhkan kartu, berarti dia yang paling lebih duluan menyelesaikan semua soal trigonometri yang ada di tangannya. Semua siswa dianggap harus menguasai materi trigonometri ini dulu sebelum dia bermain. Kalau siswa belum menguasai materi trigonometri dengan baik, khususnya dalam menghafal nilai-nilai konversi ini, dipastikan mereka akan kesulitan bermain permainan ini. Oke, itu sedikit gambaran, dan kakak juga sudah mendesain template dari permainan ini di CorelDRAW. Kalian bisa buka file CorelDRAW yang kakak kirimkan di Google Drive itu. Dan ini tampilan dari templatenya. Kalau kalian sudah buka dan dioperasikan, salah satu kartunya ini sudah kakak buatkan untuk soal yang pertama tadi yang balok 00. Balok 0-nya diganti dengan soal sin 60 plus cos 90, dan satunya lagi tan 0 min cos 90. Sisanya kalian ketik sendiri ya. Kakak bikin template ini karena kakak tahu pas tahap desain tidak semua mahasiswa hadir dan tidak semua dari kalian langsung bisa mendesain, sehingga kakak bikinin templatenya agar kalian tinggal ganti warna dan tinggal ganti teks. Waalaikumsalam. Dan tinggal ganti aja teks soal yang ada di kartu ini. Kakak sudah bikinin templatenya. Kalau kalian masih bingung tools-tools dasar, kalian tinggal buka lagi video-video tentang CorelDRAW di tahap 2 ya, di tahap desain. Dan kakak bikin ini dalam 3 halaman ya. Ini halaman pertama ada 10 kartu. Kemudian ini halaman kedua juga 10 kartu. Dan di halaman ketiga ada 8 kartu. Jadi total 10 tambah 10 tambah 8 sama dengan 28 kartu. Untuk membuat satu set ini cukup 3 lembar kertas F4 aja yang dijadikan sebagai bahan untuk dicetak nantinya. Nah, mungkin sekian video yang bisa kakak jadikan sebagai penjelasan singkat untuk kelompok 29. Kalau misalnya ada yang masih dibingungkan, kalian bisa tanyakan lewat grup WA yang sudah kita buat ya. Grup WA itu sebagai bimbingan khusus terkait kesulitan kalian dalam menciptakan produk tersebut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tahap development kemudian, dan semoga bisa dipresentasikan dengan baik di tahap terakhir itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.